Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, sebagai seorang hamba kita senantiasa dituntut untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang makhluk, kita mesti mendekatkan diri kepada Sang Khalik
yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa dekat dengan Allah? Bahkan bagaimana kita bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, di dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 2506, Rasulullah SAW meriwayatkan dari Rabbnya, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbuhu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yaddahu allati yabtushu biha wa rijluhu yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adzani la u'idhannahu, yang artinya, karena ini hadis qudsi, maksud hadis qudsi itu adalah hadis yang redaksinya ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kemudian disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis tadi kalimatnya wa ma yazalu abdi, dan seandainya ada hambaku, abdi, hambaku, maksud di sini adalah karena yang mengatakan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah SAW hanya meriwayatkan saja, menyampaikan saja. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala hakikatnya yang berfirman dalam hadis ini, wa ma yazalu abdi, dan senantiasa hambaku yataqarrabu ilayya, yang mau mendekatkan dirinya kepadaku, bin nawafili, dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbuhu, sampai si hamba tadi mendapatkan cintaku. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, kalau ada seorang hamba dia mau mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan sunnah, maka dia berhak mendapatkan cinta Allah. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan kecintaan dari Allah? Maka kita harus memperbanyak amalan-amalan sunnah. Tapi jangan sampai salah dalam memahami. Kalau begitu saya hanya mengerjakan yang sunnah, tidak perlu yang wajib. Nah, tentu ini adalah salah. Yang wajibnya itu kita lakukan. Setelah yang wajibnya kita lakukan, kita tambah lagi dengan amalan-amalan yang sunnah. Kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, sehingga ketika kita sudah selesai melakukan yang wajib, perintah yang wajib, maka mari kita tambah dengan amalan-amalan yang sunnah agar kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa keutamaannya kalau kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, hadis selanjutnya, kalau seorang hamba tadi sudah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, kalau seorang hamba sudah mendapatkan cintaku, kata Allah, maka
ketika seorang hamba tadi mendengar, maka Allah berikan petunjuk dalam pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan ketika seorang hamba tadi melihatnya itu dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yadduhu alladhi yabtushu biha, dan ketika tangannya melakukan sesuatu maka itu atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa rijlahu allati yamshi biha, ketika kakinya itu dipakai untuk berjalan, berjalannya itu atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa in sa'alani la'utiyannahu, kalau seorang hamba tadi yang mendapatkan cintaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dia sampai minta pertolongan kepadaku, la'utiyannahu, maka aku akan berikan pertolongannya. Wala in ista'adzani la'u'idzannahu, kalau dia minta perlindungan kepadaku, maka aku akan berikan perlindungan dia. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, itulah hadis yang sangat berharga bagi kita. Kita terbuka untuk siapa saja di antara kita hamba-hamba Allah ini yang mau bertakarub, yang mau mendekatkan dirinya kepada Allah, berhak untuk mendapatkan cintanya Allah. Dan kalau orang sudah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan ini atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita itu minta perlindungan kepada Allah, Allah pun akan lindungi kita. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fi kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin al-mab'us rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, kita masih berada di bulan Sya'ban. Kurang lebih 10 hari lagi kita masuk Ramadan. Bulan Sya'ban ini Rasulullah SAW katakan bulan yang yaghfulun nas. Manusia itu banyak yang lalai di bulan Sya'ban ini. Kenapa? Karena fokusnya sudah tertuju kepada Ramadan. Terkadang melalaikan, udah nanti aja di bulan Ramadan, nanti aja di Ramadan. Nah, maka Rasulullah SAW menyebutkan bulan Ramadan ini yaghfulun nas. Manusia banyak yang lalai. Padahal untuk beramal itu tidak menunggu waktu. Maka disebutkan di sini bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Dzalika syahru yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahru turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun." Yang artinya, ketahuilah bahwasanya ada bulan yang mana manusia itu suka lalai, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan, wa huwa syahru, yaitu bulan Sya'ban. Padahal di bulan Sya'ban ini jamaah sekalian, yuturfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban ini justru amalan itu diangkat oleh Allah, diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan hamba ini di dalam tahunan itu, amalan hamba di bulan Sya'ban ini diangkat oleh Allah.
Maka kata Rasulullah SAW, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Dan saya ingin ketika amalku itu diangkat oleh Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Maka amalan sunnah yang bisa kita lakukan untuk tadi mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk mendapatkan cinta Allah, masih ada kesempatan jamaah sekalian. Kita boleh berpuasa di bulan Sya'ban ini kapan saja. Memang ada sunnah di Senin Kamis. Kalau Ayyamul Bid kita sudah lewat, masih ada sisa, maka kita bisa berpuasa menambah amal soleh kita. Tatkala amalan kita diangkat oleh Allah, kita dalam keadaan berpuasa. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk terus bertakarub kepada Allah dengan menambah amal-amal soleh, melakukan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi, amalan yang sunnah itu harus kita lakukan kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah. Bukan justru malah kita remehkan. Itu kan cuman sunnah. Sehingga kita seolah-olah meremehkan. Padahal justru dari situlah kita melakukan yang sunnah itu, kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna allaha malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu tasliman. Warda'ana ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Al-ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur muslimina fi Filistin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur mujahidina fi kulli buldan min buldanil muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.